di Asia, maka Medan ini Paris van Sumatera. Jadi dirancang dengan model Paris. Kalau Paris itu di pinggir Sungai Seine, Medan di pinggir Sungai Delhi. Itu dia. Medan itu tidak boleh, hanya wali kota yang goblok yang menjadikan Medan ini banjir. Kenapa? Dirancang oleh Belanda tidak boleh banjir. Terbukti segala infrastruktur yang dibuat oleh Belanda itu menjadikan Medan sebagai kota yang tidak boleh banjir. Nah, kita lihat Medan sampai 2006 itu banjir di kota Medan 117 titik. Sekarang 1.500 titik. Ya. Bayangkan gobloknya wali kota berikut ini. Dirancang sebagai kota tidak boleh banjir, bebas banjir. Sekarang jadi kota yang tiap hari kebanjiran. Itu nggak malu nggak jadi wali kota? Apalagi sekarang wali kota ditanya, apa rencana Anda? 9 bulan wali kotanya tidur. Aku belum tahu apa yang mau buat. Oke, baik. Kita kembali bercerita tentang kota Medan kita ini. Jadi saya, teman-teman, saudara-saudara, kedatangan tamu, khusus saya undang ini Bang Jai Arjuna. Apa cerita Bang Jai? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cacatnya orang tua lah. Saya orang tua ya. Jadi dalam podcast kali ini kita sengaja nih mengundang Bang Jai. Bang kita ini pakar lingkungan dan juga seorang akademisi, mantan dosen di Fakultas Teknik Mesin USU. Kalau pengalaman tentang lingkungan cukup banyak dan sangat mumpuni karena beberapa jabatan pernah diembannya, pernah sebagai staf ahli di kantor gubernur, dulu tim Prokasi Bang ya, pernah juga di Bapedalda, dan terakhir ini saya baca nih buku Abang, menulis buku tentang Medan, bebas banjir di mana-mana. Medan, banjir bebas di mana-mana. Jadi kali ini kita akan membahas soal bencana banjir Medan, salah siapa? Ya. Sebenarnya Bang, sudah sangat banyak orang mencemaskan Medan soal yang tidak berfungsinya drainase, apakah primer, sekunder, tertier. Bahkan dari zaman wali kota, apakah Abdillah, kemudian Rahutman, Eldin, sampai ke juga Bobby, sekarang Riko As, nampaknya masih belum ada informasi yang didapatkan publik seperti apa Medan menangani banjir ini. Kemarin dahsyat sekali, tanggal 27. Gimana Bang melihat Medan ini? Medan itu dibangun dengan image Paris van Sumatera. Paris van Sumatera ya? Ini Paris ini, Paris di Sumatera. Bayangkan, Paris itu adalah suatu kota yang dianggap kota hebat di Eropa kan? Ya. Nah, di Asia, maka Medan ini Paris van Sumatera. Jadi dirancang dengan model Paris. Kalau Paris itu di pinggir Sungai Seine, Medan di pinggir Sungai Delhi. Itu dia. Medan itu tidak boleh, hanya wali kota yang goblok yang menjadikan Medan ini banjir. Kenapa? Dirancang oleh Belanda tidak boleh banjir. Terbukti segala infrastruktur yang dibuat oleh Belanda itu menjadikan Medan sebagai kota yang tidak boleh banjir. Nah, kita lihat Medan sampai 2006 itu banjir di kota Medan 117 titik. Sekarang 1.500 titik. Bayangkan gobloknya wali kota berikut ini. Dirancang sebagai kota tidak boleh banjir, bebas banjir. Sekarang jadi kota yang tiap hari kebanjiran. Itu nggak malu nggak jadi wali kota? Apalagi sekarang wali kota ditanya, apa rencana Anda? 9 bulan wali kotanya tidur. Aku belum tahu apa yang mau buat. Itu orang bodoh. 27 kemarin. Ya. Bahkan 27 tahun lalu itu pas juga pemilu, 1 tahun persis sama. Nyaris ini sejak merdeka, 21 kecamatan terdampak banjir. Ini semua kena udah kan? Itu kan dari dulunya 117, sekarang 1.500-an. Itu yang bodoh siapa? Belanda sudah rancang semua sistem drainase kota Medan untuk tidak banjir. Itu jangan dianggap apa sungai
Mandeli, Badera, Badera, Sungai Parit Busuk, sungai apa lagi? Sungai Putih. Itu bukan sungai, itu kanal. Itu ya, kanal yang dibangun oleh Belanda supaya Medan drainase sekunder ya. sekunder. Itu dibangun oleh Belanda supaya tidak banjir. Nah, pemerintah nggak tahu itu dianggap sungai. Beda, tahu nggak membedakan sungai dengan kanal? Sungai itu ada hulunya, kanal nggak punya hulu. Dan sungai itu alamiah ya, Sungai itu alamiah. tercipta karena memang Memang iya dari hulunya ada Iya. air turun ya kemari. Tapi kalau kanal enggak, kanal itu dikorek oleh Belanda. itu desain untuk yang namanya Drainase. supaya tidak banjir dan jadi Iya. drainase. 200 km itu panjangnya. Nah ini kan ada buku abang ini. Ya. Nah jadi kalau kita mau terbantulah rakyat ini tidak cemas kayak tadi malam hujan jam 1 kita cemas. Apa ini yang harus dikerjakan Pemko ini? Sekarang pertanyaannya, kenapa Medan banjir? Sama Kenapa juga. Medan banjir? Apa sebabnya Medan banjir? Kena air di jalan, naik di jalan kan? Ya karena yang namanya ruang terbuka hijau, artinya daya serap tanah, daya serap air untuk tanah nggak ada lagi. Nah, air itu naik ke atas dari parit. Kenapa? Karena paritnya tumpat. Parit itu dibuat Belanda tahun 1900-an. Sampai sekarang nggak pernah dikorek. Kenapa Medan itu banjir? Karena paritnya tumpat. Cara ngatasinnya mana? Korek, gampang kan? Kalau dia tumpat, korek sedimennya. Tahu berapa? Coba hitunglah. 8 juta meter kubik yang harus dikorek oleh pemerintah. Supaya air yang 8 juta meter kubik nggak naik ke darat. Masuk dalam parit ya. 8 juta meter kubik. Jadi kalau kita istilah benang kusut lah, benang kusutnya di mana sebenarnya? Di otak pejabat Kota Medan. Nggak ada kusutnya. Orang dia korek paritnya selesai. Parit sedimennya dikorek selesai. Nggak ada kusutnya. Yang kusut otak orang itu berapa duitnya nih. Kenapa? Karena setiap ada proyek banjir, ujungnya duit. FUDP, mencari uang dari parit dulu kan. Beberapa tahun lalu kan dikorek parit itu zaman wali kota Eldin itu. Yang sampai di pinggir jalan menumpuk semua sedimen-sedimennya itu kan. Tujuannya untuk apa? Untuk cari duit. Nggak menjawab juga saya lihat. Enggak, orang bukan sekarang gini lah dibuat oleh Bobby. Korek sana, korek sana, korek sana, korek sana. Banyak. Ya. Pertanyaannya kalau akan ada mengakibatkan macet jalan. Bukan. Sekarang kita mengorek parit, apa tanda pengorekannya bagus? Apa tanda kegiatan mengorek parit itu bagus? Jadi apa tandanya? Tandanya airnya ngalir. Itu aja gampang kan. Kalau dikorek airnya nggak ngalir berarti nggak betul kerjaan. Ya. Sekarang parit dari sini. Dikorek di sini, dikorek. Dari sini kemari ngalir air nggak? Ngalir. Berarti kerjaan bagus. Tumpat. Di sini dikorek. Di sini Tapi kan dikorek. kalau istilah yang bertanggung jawab ini kan memang ya wali kota pejabat yang paling tinggi. Tapi wali kota ini kan bukan suatu kemampuan dengan keahlian. Dia kan jabatan politik. Kalau mau kita salahkan siapa ini yang paling salah? Wali kota. Wali kota juga? Bukan dinas? Enggak, wali kota. Terkait. Pemimpin dinas-dinas adalah wali kota. Anak buah nggak bisa disalahkan. Semua anak buahnya yang berani kerja itu. Jadi yang paling salah wali kota. Riko ini ya? Riko. Dari mulai Bobby, Riko, dari mulai zaman dulu wali kota mereka yang salah. Eldin, apa yang diperbuat Eldin? Siapa? Roman, apa yang diperbuatnya? Itu Abdillah 2011 sudah buat itu. Drainase, manajemen drainase Kota Medan 2011. Ya. Sudah ada itu. Nah, pada waktu itu banjir 117 titik. 117 titik banjir. Gol Abdillah. Ya udah berhenti semua. Sampai sekarang nggak ada lagi. Naik 117 sampai 1.500. Jadi artinya wali kotanya nggak tahu bekerja. Jadi kalau secara teori dari mana ini mau kita mulai ini? Korek parit. Parit
Seluruh parit yang ada. Yang ada di kota Iya. Medan. 88 juta meter kubik. 8 juta meter kubik ya. Nah. Kalau dari segi yang namanya kemampuan anggaran, untuk 1 tahun anggaran 350 miliar selesai 2 tahun. selesai 2 tahun ya. Nah, Sudah Bang lakukan studinya ya? udah di buku itu aku udah catat semua alat apa yang dipakai, berapa lama kerja, tenaga kerjanya apa, di mana alat dipasang, semua udah ada di buku itu. Cari buku itulah. Gambar semua, gambar alat yang dipakai sudah ada di situ. Harganya pun ada. Harga alat paling mahal itu 15 miliar. Satu. Itu cuma satu dipakai. Ditambah ada sekitar 8 atau 10, itu harganya sekitar 8 miliar. Itu yang paling mahal. Karena pompa-pompa biasa. Ya masalahnya, orang di PU itu nggak ada anak teknik mesin. Pemko Medan? Iya. Jadi mereka cuma nggak tahu kerja. Buktinya nggak ada, periksa buku. Manajemen drainase 2011. Di situ kenyataan nggak ada yang tahu bagaimana ngorek sedimen. Aku bukan cakap aja, itu bukti. Itu dokumen resmi. Jadi secara sumber daya manusia di dinas terkait soal KPU-an dan untuk parit-parit drainase kita ini nggak mencukupi. Nggak ada yang mumpuni ya? Nggak ada. Nah, wali kota nggak tahu anak buah dia, nggak tahu dia nggak punya anak buah untuk itu. Wali kota nggak punya pengetahuan. Tenaga ahlinya siapa? Ada nggak tenaga ahli? Oke Bang, tapi kita ini sekarang kewalahan bahwa memang setiap 1 jam atau 2 jam pun hujan, nggak mampu lagi parit kita. Iya, orang memang tumpat. Tumpat ya. 8 juta meter kubik yang harus dikorek. Iya, tapi maksudku Medan ini kan di hulu itu kan Tanah Karo dan Iya. Deli Serdang juga. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat hujan di gunung, hujan di Medan, itu kan tambah luapan air. Enggak, airnya biasa. Cuman Sungai Delinya tumpat. Di ujung Sungai Deli, itu ada namanya Kuala Deli. Kuala Deli tumpat. 90% Kuala Deli tumpat. Airnya nggak bisa turun dari atas, air nggak bisa naik dari laut. Terjadi banjirop. Banjir dari sini. Gampang kok. Tapi kalau kita lihat di media seringkali buang badan ini. Karena dia ada tanggung jawab BWS gitu kan, ada tanggung jawab provinsi. Apa rupanya itu? Gimana sebenarnya? Usernya siapa? BWS. Pemko kan? BWS kan aparat pusat. Iya kak. Usernya siapa? Pemko. Ada nggak kerjanya yang bagus? Coba aku tanya. Tunjukkan kerja BWS yang bagus di Indonesia. Karena BWS itu penanggung jawab sungai-sungai yang... Tunjukkan di mana kerja BWS yang bagus di Indonesia. Semarang, jebol, tanggul. Ini Medan, Sungai Deli, jebol, tanggul. Padang, jebol, tanggul. Apa yang dikerjakan oleh BWS? Nggak ada. Makan BWS paling besar kan kanal. 1,2 triliun. Pada waktu itu dolar masih 2.500. Mereka ambil 1,2 triliun. Kapan baru jalan? Udah sekarang udah jalan. Kan banjir di hilir. Ya. Jangan enak. Makanya orang nggak bodoh lagi sekarang. Orang nggak bodoh lagi. Itu kebetulan yang menterinya goblok-goblok tolong sekarang nggak pakai otak. Sorry. Ya. Aturan lebih keras aku cakap aku. Karena memang kita harus bicara lantang ini, Bang Jai, melihat kondisi yang sudah kupak kapi ini. Contoh salah satu. Itu hutan kayunya roboh gara-gara udah tua. Pakai otak nggak tuh bicara tuh? Pakai otak nggak tuh? Nggak ada otaknya itu. Itu anak berkebutuhan khusus tuh. Orang goblok itu. Satu lagi, apa kata menteri BNPB? NPB. Dia melihat tidak seperti yang di medsos katanya kan? Iya. Otaknya menteri berpikir dengan medsos itu kan goblok. Benar. Menteri berpikir dengan cara kayu di hulu itu rontok, sudah tua. Gimana ceritanya begitu? Kalau aku sembelih itu. Jadi kalau kita mau kasih sumbang sih nih sama Pemko ini, karena bagaimanapun sama siapa? Kita sebagai masyarakat ini supaya Pemko ini tahu dia. Sama siapa dikasih tahu? Sama wali kota inilah. Kita udah sampaikan. Ya maksud kita. Orang usul udah sampaikan.
Ya. Ada tim dari USU menyampaikan, ini yang harus dikerjakan. Nggak ada dia ajukannya. Nggak ada dia ajukan. Nah, ditanya bagaimana senyumannya. Mana bisa senyum banjir di atas telinga senyum. Karena mungkin belum sedahsyat yang kemarin ini. Setelah sedahsyat kemarin ini mungkin para pejabat kita udah mulai bertobat ini. Alah, tahun 2002, tahun 56 banjir, 2001 banjir, 2011 banjir, tahun lalu banjir, kurang lagi. Ya, sama persis itu 27 November Ya ke kan? 27 November sekarang. Jadi udahlah, kalau memang nggak mampu mundur. DPR ribut ini. Apa kerja DPR? Apa kerja DPR di Ya, Medan? sama aja nampaknya. Makanya kalau menurut aku DPRD, wali kota mundur lah. Nggak jelas mereka nggak akan mampu. Jelas mereka nggak akan mampu. Apalagi kita harapkan dari mereka. Apa kira-kira ketegasan yang bisa kita sampaikan lagi soal bagaimana menangani banjir-banjir Pakai ini? otak, pakai hati, pakai nurani, Ya, pakai pakai otak, otak. pakai nurani. Dari aspek teknis lah dulu, Bang. Aspek teknis. Aspek teknis aku udah bilang, pembangunan kota Medan dirancang oleh Belanda secara teknis. Itu sudah oke semua. Nggak ada yang nggak oke. Semua dirancang Belanda. Terkejut kalian nanti kalau buat buka kenyataan, ini yang dilakukan oleh Belanda. Ya, tapi kan secara yang namanya pasca yang namanya dari era ke era, kemudian secara wilayah Medan ini pertumbuhan dengan berbagai macam bangunan dan segala macam kan sudah menghambat itu. Nggak ada itu. Sudah berkurang. Nggak ada itu. Nggak ada. Yang namanya daya dukung daripada 200 km dikorek Belanda, Parit. Apa yang dilakukan pemerintah yang 200 meter ini? Yang 200 kilo ini? Ada nggak? Pernah dikorek nggak itu? Pernah dikorek nggak? Ya gagal itu yang tadi yang kita abang bilang tadi. Makanya. Keberhasilan mengorek itu tak terlihat dengan mengalirnya air dari setiap Pranes, ya kan? Nah sekarang gini, ini Sungai Badera. Sungai Badera. Sungai Badera itu dia adalah kalau anak teknik jurusan apa namanya ini? Anak teknik lah, anak MIPA, anak IPA aja. Q sama dengan V kali A kan? Ya. Ya kan? Ya. A kan? A, luas penampang. Kan? Luas penampang bisa diperbuat dengan apa? Bisa kita buat lebarkan, ya. Bisa kita buat perdalam. Kalau kita lebarkan, maka akan terjadi yang disebut dengan penambahan panjang jembatan. Bisa, ya. Berapa perak perbedaan penambahan panjang jembatan? Ya, hitung secara per meter. Berapa jembatan yang kelola? Itu Sungai Badera kemarin itu 21 jembatan itu. Hanya 3,7 km memerlukan 21 jembatan. Nah, kenapa nggak dikorek di pedalam? Kenapa mesti dilebarkan? Pedalam lah. Sama kok Q dengan P kali A, rumusnya akan sama. Kalau A itu, apakah A didalamkan atau A dilebarkan? Ya. Sama kan? Yang lebih sedikit risikonya kalau didalamkan. Ya. Nah, kenapa nggak dibuat? Karena dengan memperluas, maka itu artinya ada ganti rugi. Iya, betul. Otaknya duit lagi. Lebih hemat dia kalau memperdalam saja kan? Iya. Nah, alat memperdalam lebih mudah. Di buku aku semua lengkap udah. Alatnya apa dipakai, di mana dipakai. Gabungkanlah dengan drainase Medan tahun 2011. Semua udah selesai. Aku berani jamin lah. Mana ada kerjaan yang nggak dipikirkan orang itu. Mana berani BWS serangan itu? Kuala Deli. Cek orang BWS, yang paling jago. Mau diapakan mereka itu Kuala Deli? Ya oke Bang, jadi kan ini kan sudah secara berulang ini. Ya. Jadi manajemen risiko yang harus kita hadapi, apalagi rakyat ini yang sebenarnya tidak bisa berharap lagi ini supaya jangan makin tambah korban ini, gimana ini kita? Nggak ada. Terima nasib aja lah. Terima nasib aja. Nasib. Tahu kerugian yang diderita oleh rakyat? Bukan tanggung-tanggung. Itu alat elektronik hancur. Hancur, kulkas. Segala macam hancur. Mebel. Kemudian belum lagi mobil, kereta. Ya. Sewanya yang belum terbayar lunas. Berapa gantinya?
Ya memang Pemko ini udah kebangetan ini kata orang Jakarta ini kan, sudah keterlaluan. Yang sampai hari ini kita belum mendengar, belum melihat seperti apa manajemen pengelolaan drainase dan drainase yang parit ini yang selama ini sudah tumpat, belum bunyi dia. Riko masih berpikir mencari formula. Nggak ada di dunia nih formula penanganan itu satu teori, satu formula itu paling bagus semua. Nggak ada. Jadi mereka disibukkan dengan bantuan-bantuan seakan-akan dengan istilah mitigasi lah apa segala macam kan, Ujungnya duit. ngasih sembako. Jadi tidak kepada akar persoalan. Tuh. Apa persoalan? Sedimen. Sedimen. Selesai kok. Nggak banyak. Kapan dimulai sedimen? Tahun 1900-an. Iya, jadi kalau dari segi yang namanya peran gubernur gimana Bang lihat? Medan ini kan hinterlandnya kan nggak bisa kita Sama bedakan ini. aja. Waktu Bidang ini. Waktu si Bobby jadi gubernur, udah pernah aku bilang, aku berharap Bobby itu bisa menangani penanganan, karena Medan ini nggak bisa diatasi dengan hanya kalau memang ada hambatan dari BBS, Medan itu harus ada disebut dengan Kepres. Ya. Harus ada. Tapi Bobby udah nggak lagi, udahlah. Nggak ada lah. Itu sih masalahnya. Udah lepas tanggung jawab ya? Aku udah tulis kok. Untuk penanganan banjir Medan ini, itu perlu Kepres. Kenapa? Karena melibatkan Karo dari Sedang, Medan. Tapi nampaknya kalau meminjam istilah Bobby lah kita ini kolaborasi, perlu lah kurasa perguruan tinggi, masyarakat, Perguruan tinggi LSM. Bagaimana ini kita bentuk kolaborasi ini supaya menyuarakan dan dengan lantang menyampaikannya ke Pemko ini. Ke kolaborasi perguruan tinggi kolam retensi, apa hasilnya? Padam juga dong. Udah pasti nggak bisa dipakai lagi perguruan tinggi. Kampus-kampus lain kan masih ada. Kampus mana? Ya, kampus yang kita tahu ini lah baik yang namanya. Mana ada yang pakai? Swasta kan? Mana ada yang bisa dipakai? Unimed, UIN. Mana ada yang bisa dipakai? Apa hasil kerja mereka? Apa masuk ke mereka? Kan nggak ada. Jadi kampus kita ini pun nerimo aja lah ya, nampaknya ya. Sebelum air masuk ke ruangan rektornya itu dianggapnya belum banjir mungkin. Ya, sekarang masalahnya mereka itu berpikir aku udah selesai. Aku sampai pensiun aman aku. Aman ya. Udah keluar aku surat aku pensiun, udah umur 30 tahun, 35 tahun apa, udah selesai. Orang itu kan enggak berpikir, macam mana aku pensiun nanti. Urusan pensiun, urusan rezeki itu urusan Tuhan. Kewajiban kita menyatakan yang benar. Kewajiban kita berpikir. Sampaikan sama orang ini. Enggak mau orang, ya silakan. Aku 2 tahun yang lalu udah ku siapkan itu. Iya. Ini buku. Berbincang menangani Medan. Cerita sejarah Medan, ini dia. Udah aku buat semua kok. Ada yang berani nantang nggak? Ada yang berani nantang? Tidak ada yang membantah ya? Nah. Dan tidak ada pula yang melakukannya kan? Aduh, ya Oke, menarik ini diskusinya nih Bang. Tapi waktu kita terbatas, ini terakhir ini. Kalau dari segi yang namanya untuk berkelanjutan, bahwa memang kalaupun dari segi penyiapan infrastruktur Belanda sudah menyiapkan, kita tidak ikuti, bahkan dulu ada MUDP, dan persoalan sudah tahu kita ini soal sedimen yang mengendap yang sangat butuh sesegera mungkin. Selain itu, selain sedimen, kira-kira apa ini faktor-faktor yang membuat banjir ini yang bisa kita kelola? Nggak ada. Selain sedimen tadi. Nggak ada. Asli hanya persoalan sedimen. Air itu diturunkan dari langit sesuai dengan ukurannya. Ya. Ada dibagi untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan segala macam. Ada ukurannya. Kerja kita menghitung. Untuk manusia berapa, untuk ini berapa, dibagikan. Sebagian aja diambil dari sini, sebagian dikerjakan dijadikan bendungan, sebagian dikerjakan aliran. Itulah kerja manusia. Ya, dengan ilmu pengetahuan yang ada sama itu dia. Berapa pembagian. Itu harus dikerjakan. Bagaimana cara ngalirkannya? Jangan dipakai tanggul. Tanggul itu hancur. Yang merusak Medan itu hancur tanggul. Tapi kan ada cuaca yang ekstrim, perubahan iklim, akhirnya dia meluap, bertumpah ruah dengan apa kemarin siklon yang
Apakah Ada sekali teknologi. sekali 50 tahun, sekali 25 tahun? Ada teknologi. Singapura di atas ini aman, tapi di bawah mereka buat kolom air. Ya. Kolam. Ya. Jadi kalau ada hujan turun ini ngalir ke bawah, penuh ini di bawah. Udah penuh di bawah dipompa. Dialirkan ke. Ya itu namanya kolam retensi itu. Kita buat apa? Diusung. Penuh kolamnya. Cepat nanti ada apa penelitian dari mahasiswa. Penuh dalam tempo sekian menit. Itu kolam ikan. Kita membuat kolam itu penuh atau memfungsikan dia sebagai kolam retensi. Singapura itu kosong. Di bawahnya ngalir air ke bawah. Di atas kering. Ya. Pas ada udah penuh. Di medsos kan sudah terlihat itu apanya itu kan? Aku kan kirim itu. Kan? Aku kirim video itu. Videonya ya. Aku kirim itu. Apa yang kejadian dengan yang disebut dengan kolam retensi. Kolam retensi itu bisa dibawa. Medan punya kolam retensi ya. Potensi kolam retensi. Tapi Pemko nggak pernah mikir. Ribuan meter kubik. Nantilah kapan-kapan buka. Dan nampaknya Laut Simeme yang ada di Deli Serdang, kemudian juga drainase sekunder kita pun tidak begitu bermanfaat. Omong kosong. Mulai tahun 2006 aku udah nantang itu Laut Simeme. Apa buktinya Laut Simeme itu bisa mengurangi banjir Medan? Pasti nggak bisa. Kenapa? Karena daerah tangkapan air Laut Simeme dengan Sungai Deli berbeda. Nggak ada hubungan sama sekali. Iya. Nah sekarang mereka mau nambah lagi, menyambung segala. Bilang aja cari duit, selesai. Jadi memang tidak terencana secara holistik. Kalau niat udah rusak, niat pemimpin udah rusak, itu hancur semua. Oke Bang, waktu juga berlalu, sudah lumayan ini bisa kita mendapatkan informasi. Tapi bagi Bapak Ibu saudara-saudara bahwa cerita RN kali ini kita sengaja mengundang Bang Jai ini, kita mau mengetahui persis Bang ya, bahwa persoalan utama kita di Medan ini supaya tidak banjir satu-satunya adalah bagaimana mengorek sedimen dari setiap drainase yang sudah ada, yang dibuat oleh Belanda. Yang sudah dibuat orang Belanda. Jadi andaikan itu dilakukan oleh wali kota Medan, maka banjir ini sudah bisa teratasi. Itulah salah satu hasil pemikiran yang harus segera, maka lewat podcast ini kami menyuarakan kepada Pemko Medan agar itu segera bisa ditindaklanjuti. Itu bukan yang terbaik. Selain itu tentu ada program-program. Dan untuk mengatasi suatu masalah secara teknis, biasanya nggak dengan cukup dengan satu metode. Betul. Ada metode penyempurna. Iya. Tapi kalau nggak pernah dimulai, itu nggak akan ada. Iya. Ini mesti berpikir yang mana mau mulai ya, yang mana mau mulai. Itu bukan kerjaan orang, bukan kerjaan pejabat itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Jai. Kita udah melakukan tugas-tugas kita sebagai masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan yang sudah kita dapat dari kampus. Kita sudah suarakan, kita kembalikan ke pemerintah. Apakah mereka akan melaksanakan atau tidak? Ya tentu kita harapkan dengan kasus yang kemarin yang dahsyat di Medan, hampir seluruh kecamatan 21 terkena banjir. Semoga ini wali kota dan staf-stafnya ini semua bisa melakukan yang terbaik. Kalau Caimin bilang sudah saatnya bertobat ini para petinggi-petinggi kita ini. Sorry, aku mungkin terlalu keras untuk begitu. Tapi kalau cuma berbisik awak teriak pun awak nggak dengar lagi berbisik. Baik, terima kasih Bang Jaya.